Baik, rekan-rekan sekalian, pada bagian kali ini atau pada sesi kali ini kita akan membahas how to dari bisnis model Canvas. Jadi, kita akan bahas bagaimana caranya kita membuat BMC ini dan tips-tips apa saja sehingga BMC yang kita buat cocok atau presisi untuk bisnis kita. BMC atau Business Model Canvas ini diperkenalkan oleh dua orang, yaitu Alexander Osterwald dan rekannya. Apa esensinya dari BMC ini? Para pebisnis sukses pasti setuju untuk mencapai suatu goal termasuk dalam bisnis, sangat dibutuhkan kejelasan dari goal tersebut. Dan juga semua proses, variabel, parameter, serta sumber daya yang terlibat atau yang mempengaruhi pencapaian dari goal tersebut. BMC atau Business Model Canvas sejatinya adalah alat atau framework yang kita gunakan untuk melakukan hal-hal tersebut, yaitu memperjelas proses untuk pencapaian goal dari bisnisnya. BMC gunakan format blok atau kotak-kotak. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memvisualisasikan bentuk dari bisnis atau model. Blok-blok BMC terdiri dari 9 kotak ini, 9 blok ini. Mulai dari customer segment, segmen konsumen atau pelanggan, value proposition, nilai yang ditawarkan, kemudian channel, customer relationship, revenue stream, key activities, key resources, key partnership, dan cost structure. Masing-masing nanti kita akan bahas lebih detail di slide selanjutnya. Struktur dari blok-blok BMC tadi adalah sebagai berikut. Di bagian kiri ada key partners, kemudian key activities, key resources, di tengah ada value proposition, di kanan ada customer relationship, channel, and customer segment. Di bawah ada cost structure dan revenue stream. Nah, dari 9 blok tadi, dari struktur tadi, sebenarnya ada 3 bagian utama dari BMC. Nah, kita mulai dari bagian mana? Kita mulai dari bagian tengah, yaitu value proposition atau nilai yang kita tawarkan. Apa yang membuat bisnis kita ini bisa berjalan? Apa keunikannya? Adalah di bagian value proposition ini. Jadi, value proposition bicara tentang apa masalah yang diselesaikan atau apa masalah yang kita bisa selesaikan. Bagaimana kita menciptakan joy atau kesenangan atau bagaimana kita bisa meringankan kedukaan atau permasalahan dari pelanggan kita. Yang kedua, jadi setelah kita mulai dari bagian tengah, kita akan langsung lanjut ke sisi sebelah kanan, yaitu customer segment. Pada bagian sebelumnya, kita sudah bicarakan bahwa tidak ada bisnis jika kita tidak punya customer. Nah, di bagian ini, Anda harus spesifik menentukan item-itemnya. Apa karakteristik sosial dari pelanggan Anda? Sekali lagi, apa karakteristik sosial dari pelanggan Anda? Apakah mahasiswa, pelajar contohnya, profesional muda, apakah dia single atau jomblo? Nah, yang jomblo jangan marah ya. Apakah berkeluarga? Apakah tinggal di kota besar atau malah tinggal di kota kecil? Jadi, kita harus buat sespesifik mungkin dan sebanyak mungkin. Nah, lalu dari customer segment kita akan lanjut ke channels. Di blog ini kita akan tuliskan bagaimana pelanggan bisa mendengar atau bisa tahu produk Anda dan bagaimana Anda menjangkaunya. Jadi, hear and reach. Jadi, bagaimana konsumen itu bisa tahu produk kita dan bagaimana kita bisa menjangkaunya. Apakah kita menggunakan mobile, perangkat mobile, handphone, atau kita menggunakan website, atau kita menggunakan kanal-kanal distribusi fisik seperti flyer, brosur, spanduk, dan kanal fisik lainnya.
Selanjutnya, kita masuk ke blok Customer Relationship. Di blok ini harus bisa menjelaskan bagaimana Anda mendapatkan pelanggan, bagaimana Anda membangun brand atau merek Anda, bagaimana Anda membangun loyalty atau kesetiaan dari pelanggan Anda. Jadi, jika sudah dapat pelanggan, apakah pelanggan tadi mau kembali lagi? Bagaimana Anda memastikan pelanggan akan datang kembali membeli produk Anda daripada ke produk pesaing? Nah, untuk zaman sekarang penting juga bagaimana pelanggan bisa mengendorse brand Anda. Kemudian kita masuk ke bagian bawah atau bagian akhir dari sisi sebelah kanan, yaitu revenue stream. Nilai apa sih yang dibayar oleh pelanggan Anda? Dari mana sumber pendapatan Anda harus bisa didetailkan di sini. Dari mana sumber pendapatan kita? Bisa dari lisensi atau dari subscription. Kalau di YouTube itu dari berapa banyak orang yang menonton. Jadi tidak hanya berapa banyak yang subscribe, tapi berapa banyak orang yang menonton konten tertentu. Apakah ada premium model atau freemium model? Ini misalnya di aplikasi, itu apakah ada layanan premiumnya atau malah dapat dari freemium model. Misalnya kalau game itu biasanya freemium model. Kemudian apakah kita dapat dari advertising atau iklan-iklan? Nah, ini jadi kita perlu mencantumkan semua sumber pendapatan yang mungkin dari bisnis kita. Lalu, kita lanjut ke bagian kiri. Pada bagian kiri ini kita mulai pada cost structure atau biaya. Di sini Anda harus memikirkan apa biaya-biaya yang muncul dari bisnis Anda. Apakah orang-orang Anda atau physical space, sewa tempat, sewa kios, sewa ruko, sewa kantor, atau bahan material yang kita butuhkan untuk memproduksi produk kita. Nah, Anda harus mempertimbangkan fixed cost dan variable cost. Inovasi yang dilakukan pada bagian ini adalah tentang mengatur biaya atau cost management. Dari cost structure kita lanjut ke key activities. Jadi, untuk membuat value proposition kita pasti melakukan aktivitas-aktivitas kunci tertentu. Apakah aktivitas yang kita lakukan adalah problem solving, pemecahan masalah, untuk layanan-layanan biasanya pemecahan masalah, atau aktivitas kuncinya adalah manufaktur. Misalnya membuat produk, itu masuk ke manufaktur. Jika Anda berbisnis di fashion dan Anda buat sendiri, Anda masuk ke proses, berarti key activities-nya adalah proses produksi atau membuat baju atau pakaian-pakaian. Dari key activities tentunya membutuhkan sumber daya-sumber daya. Jadi, apapun yang kita butuhkan dalam aktivitas kunci kita, itu bisa kita tuliskan di sini. Dari key resources, terakhir adalah key partners. Blok terakhir ini adalah rekan-rekan. Apapun yang Anda tidak lakukan sendiri, dapat Anda outsource. Anda harus sangat strategis dalam hal kemitraan. Anda tidak perlu melakukan semuanya sendiri. Misalnya, Anda harus mendistribusikan secara fisik produk Anda tidak perlu membuat channel distribusi sendiri, tidak perlu membeli motor sendiri, tidak perlu membeli mobil sendiri, tidak perlu cari sopir sendiri. Cukup melakukan kemitraan dengan orang yang telah memiliki jaringan distribusi yang telah mapan. Atau, jika Anda ingin menjual produk, tidak perlu memulai dari nol. Bisa bermitra dengan platform yang sudah memiliki jutaan pengguna. Contohnya saat ini ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Berikut adalah tips dalam membuat
BMC atau Business Model Canvas. Cetak dan letakkan di dinding. Jadi dengan mencetak dan meletakkan di dinding, kita mendapatkan gambaran bisnis kita secara penuh. Kemudian yang kedua, pada customer segment gunakan warna berbeda untuk masing-masing segmennya. Kemudian fokus pada satu segmen dan isi sisa kanvasnya. Gunakan sesedikit mungkin sticky note. Kemudian refine dan reduce. Gunakan 1-2 kata pada note, fokus pada komunikasi, bukan pada representasi. Kemudian yang perlu Anda ingat bahwa ubah sesuatu mengubah semua. Kenapa? Karena BMC ini masing-masing bloknya adalah suatu kesatuan. Jadi tidak bisa berpikir tentang satu bagian tanpa memikirkan bagian yang lain.